Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Susriati dalam mata kuliah analisis biaya. Eh, dan ini adalah video pembelajaran untuk pertemuan yang kelima. Di mana untuk pertemuan yang kelima ini kita mengambil materi dari bab 7. Setelah sebelumnya Anda mempelajari tentang job order, yang seharusnya kita kemudian mempelajari tentang proses costing, tapi processing kita tunda terlebih dahulu. Kita masuk ke bab 7 tentang biaya kualitas dan pembahasan tentang lanjutan dari job order, bagaimana tentang perlakuan akuntansi terhadap produk-produk yang hilang. Sebagian dari bab 7 ini akan kita bahas saat ini dan sisanya nanti kita akan bahas setelah mempelajari tentang proses costing. Buku yang kita pakai adalah Cost Accounting karya William K. Carter, edisi yang ke-14. Setelah Anda mempelajari chapter ini, diharapkan sebagian dari chapter 7 ini Anda diharapkan bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan biaya kualitas atau quality cost. Yang kedua, bisa membedakan 3 jenis biaya kualitas. Kemudian Anda juga mampu menjelaskan TQM, apa itu TQM, Total Quality Management, dan kebutuhan akan perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement. Yang keempat, menghitung dan mencatat produksi yang hilang dalam bentuk scrap, menghitung dan mencatat produksi yang hilang dalam bentuk spoiled goods, dan menghitung dan mencatat produksi yang hilang dalam bentuk reward. Untuk poin 4, 5, 6 ini tentu saja terkait dengan job order. Jadi materi ini sebenarnya melanjutkan dari materi sebelumnya tentang job order costing. Kita masuk ke materi yang pertama tentang quality cost atau biaya kualitas. Biaya kualitas bukanlah hanya biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk berkualitas, melainkan juga biaya yang terjadi karena adanya penurunan kualitas. Sehingga secara harfiah, kalau Anda melihat katanya biaya kualitas, berarti biaya yang berkaitan dengan kualitas, artinya tidak hanya menyangkut bagaimana perusahaan mampu menghasilkan produk-produk yang berkualitas, tetapi juga ketika terjadi penurunan kualitas, maka hal ini juga berdampak pada biaya kualitas atau quality cost. Jadi makna quality cost ini memang sangat luas. Apapun yang terkait dengan kualitas produk dalam perusahaan, maka hal tersebut berkaitan dengan biaya kualitas. Ada 3 klasifikasi biaya kualitas. Yang pertama disebut dengan prevention cost, biaya prevention atau biaya preventif, pencegahan. Kemudian ada appraisal cost, appraisal, menaksir, jadi biaya untuk menaksir, menduga, dan mengecek dan sebagainya. Dan yang kemudian yang ketiga adalah failure cost atau biaya kegagalan, ya, karena melakukan proses yang dinyatakan sebagai proses yang gagal. Yang dimaksud dengan prevention cost adalah biaya untuk mencegah terjadinya kegagalan produk. Jadi apapun yang terjadi, biaya yang dikeluarkan untuk mencegah terjadinya kegagalan produk, maka kita akan sebut sebagai prevention cost. Sedangkan appraisal cost adalah biaya untuk mendeteksi terjadinya kegagalan produk. Jadi kalau Anda Anda sebagai pengusaha, misalkan Anda melakukan suatu upaya-upaya di mana upaya-upaya tersebut berkaitan dengan kemampuan untuk mendeteksi terjadinya kegagalan produk, menduga untuk observasi, melakukan pengecekan dan sebagainya untuk mencegah terjadinya kegagalan, untuk mendeteksi kegagalan produk, maka dia akan termasuk kepada appraisal cost. Dan yang failure cost adalah biaya akibat terjadinya kegagalan produk. Nah, khusus untuk failure cost ini bisa disebabkan oleh 2 faktor. Bisa oleh faktor internal, disebut dengan internal failure, bisa berbentuk scrap, spoilage, reward, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah bisa disebabkan karena faktor eksternal, yaitu faktor di luar perusahaan. Nah, ini adalah 3 jenis biaya kualitas yang akan kita pelajari.
Terkait dengan biaya kualitas, ada konsep manajemen yang disebut dengan Total Quality Management atau biasa disingkat dengan TQM, yaitu agar dapat bertahan dalam persaingan usaha, maka perusahaan harus menyediakan produk berkualitas dengan harga yang wajar atau reasonable price. Jadi konsep TQM ini adalah suatu konsep yang dibangun oleh perusahaan untuk menjaga kualitas sesuai dengan namanya total quality. Jadi kualitas tersebut terus dijaga secara totalitas. Apapun aktivitas yang dilakukan perusahaan adalah untuk menjaga kualitas perusahaan dan diharapkan tadi tidak boleh kualitas produk yang dihasilkan itu menurun. Jadi ini disebabkan karena perusahaan memiliki pesaing di pasar. Oleh karenanya agar mampu bersaing, maka harus menyediakan produk-produk yang berkualitas, yang disukai oleh konsumen dengan harga yang kompetitif, yaitu harga yang wajar atau disebut dengan reasonable price. TQM bertujuan untuk memperbaiki kualitas seluruh proses dan aktivitas produksi. Artinya, setiap perusahaan yang sudah membangun, sebut saja menggunakan TQM di dalam proses produksinya, maka mereka benar-benar akan fokus dalam aktivitas perbaikan kualitas seluruh proses ya, dan aktivitas produksinya. Ada beberapa karakteristik dalam penerapan TQM. Di perusahaan-perusahaan yang sudah menerapkan TQM, tentu saja harus melaksanakan hal ini. Yang pertama, tujuan dari seluruh aktivitas produksi adalah untuk melayani pelanggan. Artinya, semua komponen yang ada di perusahaan, semua elemen-elemen yang ada di perusahaan difokuskan untuk melayani pelanggan. Karena pelanggan adalah pihak yang mendatangkan omset bagi perusahaan. Kemudian, manajemen puncak atau top management harus melaksanakan peran aktif kepemimpinan, leadership. Jadi, pimpinan puncak tidak hanya bisa kemudian berleha-leha, mereka juga harus memberikan leadership mereka, khususnya yang terkait dengan perbaikan kualitas itu sendiri. Yang ketiga, seluruh karyawan juga secara aktif terlibat dalam perbaikan kualitas. Ya, artinya tidak ada satupun elemen yang ada di dalam perusahaan mengabaikan tentang kualitas produk, kualitas proses dan sebagainya yang ada dalam perusahaan. Perusahaan memiliki sistem pengidentifikasi problem kualitas, pengembangan solusi, dan penetapan tujuan perbaikan kualitas. Artinya perusahaan yang sudah membangun TQM di dalamnya, maka mereka harus memiliki beberapa sistem yang berkaitan dengan kualitas. Bagaimana mengembangkan solusi-solusi dalam perbaikan kualitas. Dan yang terakhir adalah perusahaan menempatkan karyawan sebagai aset bernilai tinggi dan menyediakan pelatihan berkesinambungan sebagai bentuk pengakuan atas capaian prestasi. Sebagian besar jenis-jenis biaya kegagalan produk dapat diukur dan dilaporkan pada setiap periode. Ini adalah bagaimana kita mengukur dan melaporkan biaya kualitas. Artinya, konsep di dalam biaya kualitas ini menekankan bahwa biaya kualitas bisa diukur dan tentunya harus dilaporkan sebagai bagian dari perbaikan lini perusahaan. Biaya kegagalan ini dapat ditelusuri dan dilaporkan untuk setiap pusat biaya. Ya, jadi di perusahaan itu ada disebut dengan pusat biaya atau cost center, ada juga yang disebut dengan revenue center. Jadi revenue center merupakan pusat pendapatan bagi mereka yang difokuskan yang terkaitan dengan pendapatan. Manajemen puncak tidak harus menggunakan informasi biaya yang detail ini untuk bertanggung jawab atas kegagalan produk tersebut. Manajemen puncak harus secara aktif berpartisipasi dalam tim kualitas. Ini yang disebut dengan keteladanan. Bagi seorang leader, mereka tidak hanya memberikan instruksi, tapi mereka juga harus berperan aktif di dalam tim kualitas tersebut. Mari kita masuk ke materi yang berikutnya, yaitu tentang akuntansi untuk produk yang hilang
atau production losses khusus hanya untuk job order costing. Materi tentang akuntansi produk losses di proses costing nanti kita akan bahas di pertemuan yang ke-7. Jadi ini hanya sebagian dari chapter 7 yang terkait dengan job order costing saja. Perlu Anda ketahui bahwa di dalam akuntansi biaya ada 3 bentuk produksi yang hilang. Yang sebenarnya banyak sekali, tapi yang akan kita bahas hanya 3 ini saja. Ini klaster besarnya. Jadi klaster besar dari produksi yang hilang disebut dengan 3 hal ini, yaitu scrap, spoil atau lengkapnya spoil goods, kemudian reward. Apa itu scrap? Apa itu spoil? Apa itu reward? Mari kita bahas satu persatu. Apa yang dimaksud dengan scrap? Scrap adalah bagian yang pecah sebagai akibat dari kegagalan mesin atau kelalaian karyawan. Ingat bahwa kita sedang bicara tentang akuntansi biaya, berarti kita sedang bicara tentang konteks proses produksi. Karena dalam akuntansi biaya, gambaran yang paling mudah kita bicara adalah tentang perusahaan manufaktur. Ketika ada satu proses produksi, maka ada kemungkinan atau dimungkinkan bahan baku yang kita gunakan tiba-tiba ada yang pecah, atau setengah barang jadi pecah, atau bahkan barang akhir kemudian pecah. Contoh yang mudah Anda bayangkan ketika ada perusahaan membuat handicraft dalam bentuk keramik. Keramiknya sudah jadi, setelah sudah dibakar, kemudian diangkat dan ke tempat pembakaran, tempat oven begitu, tiba-tiba ada karyawan yang lalai dan kemudian ada yang retak, pecah dan sebagainya. Jadi ini kita sebut dengan scrap. Ini contoh sederhananya. Bisa digunakan untuk hal-hal yang serupa. Yang kedua adalah bahan baku yang rusak dan tidak dapat digunakan atau dikembalikan ke pihak penjual. Bisa saja terjadi ketika kita membeli bahan baku dari pihak lain, kondisi bahan baku pada saat kita terima dalam kondisi yang baik, namun karena harus disimpan terlebih dahulu dalam gudang, dan kemudian kondisi gudangnya katakanlah kurang bagus atau mekanisme penyimpanannya tidak bagus, maka pada saat bahan baku ini akan dipakai, ada bahan baku tidak sesuai dengan spesifikasinya. Nah, maka bahan baku seperti ini dan kemudian tidak bisa dikembalikan ke penjual karena penjual sudah menyatakan bahwa ini sesuai dengan kualitas yang diminta oleh perusahaan. Oleh karenanya bahan baku yang rusak ini yang tidak dapat digunakan ini kita sebut juga sebagai scrap. Yang ketiga adalah serbuk atau sisa potongan dari hasil pemrosesan bahan baku. Ilustrasi yang paling sederhana adalah Anda bayangkan kalau Anda menggergaji sepotong kayu. Anda menggergaji triplek misalkan. Ketika Anda memotong kayu, memotong triplek dengan gergaji, Anda bayangkan selalu ada serbuk-serbuk atau sisa-sisa potongan yang dihasilkan. Nah, serbuk-serbuk atau sisa potongan kayu yang dihasilkan tadi kita sebut juga sebagai scrap. Tapi Anda harus tahu bahwa pemotongan bahan baku tidak hanya dalam hal bentuk kayu, bisa dalam besi, plat baja, dan semuanya yang menghasilkan serbuk dan yang menghasilkan sisa potongan. Hal-hal seperti ini itu kita sebut juga sebagai scrap. Bagaimana akuntansi scrap pada sistem job order? Asumsi yang dipakai adalah scrap ini laku dijual. Jadi contoh misalkan Anda keramik ini cacat, ada yang terpotong, ada yang retak dan sebagainya, tapi ternyata laku dijual. Kemudian serbuk-serbuk kayu tadi ternyata laku dijual. Dengan asumsi atau bahan baku tadi, bahan yang dianggap memenuhi prasyarat dalam proses produksi, ternyata bisa dimanfaatkan lagi oleh pihak lain. Dan pihak lain mau membelinya, artinya bagi kita sebagai perusahaan, barang-barang tadi ternyata bisa dijual. Nah, dengan asumsi scrap tadi laku dijual, maka perusahaan tinggal mengakui saja hasil penjualan tadi akan dicatat sebagai apa. Itu konsep dasar dalam akuntansi untuk scrap pada sistem job order. Perusahaan bisa mencatat sebagai other income, ini sebagai alternatif pertama saja. Jadi scrap bisa dicatat sebagai other income, bisa dicatat sebagai pengurang cost of goods sold,
Kemudian bisa juga dicatat sebagai mengurangi factory overhead control. Factory overhead control adalah nama akun untuk mengakumulasikan FOH actual atau FOH real. Kemudian dicatat sebagai pengurang working process. Jadi Anda bisa memasukkannya ke other income, mengurangi cost of goods sold, mengurangi FOH control, atau mengurangi WIP, working process. Mari kita lihat contohnya. PT Woodco Manufacturing mengumpulkan serbuk kayu dari lantai gudang dan menjualnya ke pabrik kertas terdekat secara berkala. Hasil penjualan bulan ini nilainya adalah $500. Maka alternatif pencatatan yang bisa dilakukan oleh perusahaan adalah bisa dicatat seperti ini. Jadi mengkreditkan ke other income atau dicatat sebagai scrap sales, penjualan scrap begitu. Kemudian Anda juga bisa mencatat mengurangi cost of goods sold. Anda lihat, ingat cost of goods sold ini adalah debit. Jadi ketika mendapatkan cost of goods sold ini berkurang, maka implikasinya profit perusahaan akan meningkat tentu saja. Oh ya, debitnya bisa cash atau receivable, tergantung Anda menjualnya secara tunai atau kredit. Kemudian Anda juga bisa mencatat mengkreditkan factory overhead control. Ingat, factory overhead control adalah cost. Jadi normalnya adalah ini debit. Jadi ketika mengkreditkan FOH control, mengkreditkan working process. Working process juga saldo normalnya adalah debit. Tetapi working process bukan berarti cost. Working process. Yang kedua adalah tentang spoil goods atau biasa disebut dengan spoil. Apa itu spoil? Spoil adalah barang rusak yang tidak dapat diperbaiki karena secara ekonomis tidak layak diperbaiki kembali. Jadi, alasan kualitas begitu tidak sesuai dengan kualitas yang ditetapkan, tidak sesuai dengan tidak lolos dengan uji dengan quality control, maka barang ini disebut dengan barang rusak dan ternyata tidak dapat diperbaiki kembali. Secara ekonomis juga percuma Anda perbaiki kembali. Itu spoil. Yang kedua adalah kerusakan dapat disebabkan oleh ulah pelanggan. Kerusakan yang dapat disebabkan oleh faktor internal. Ini mudah. Nah, ini bayangkan saja, faktor-faktor internal itu bisa disebabkan oleh mesin yang memang sudah tidak layak atau ada kerusakan mesin yang sudah kita ketahui. Jadi faktor internal ini bisa disengaja dan tidak sengaja, bisa oleh manusia, bisa juga dari faktor lain, bisa dari bahan baku dan lain sebagainya. Nah, ketika ada kerusakan-kerusakan yang seperti ini, ya ini kita sebut dengan spoil. Kita akan bahas hanya yang dua hal saja, karena yang di bawah ini otomatis tidak perlu kita bahas karena Anda catat sebagai spoil atau kerugian. Yang pertama, rusak karena faktor internal. Apabila Anda mengetahui ada kerusakan yang disebabkan faktor internal, maka kerusakan tadi harus dicatat atau dibebankan ke dalam factory overhead control. Apabila nilainya cukup besar dalam mempengaruhi pelaporan biaya produksi, maka sebaiknya dilaporkan terpisah sebagai kerugian dalam laporan laba rugi. 3. Yang kedua, rusak karena ulah pelanggan. Nah, ini yang menarik. Bisa saja ulah pihak eksternal perusahaan, maka dimasukkan sebagai biaya kualitas. Kemudian dicatat sebagai spoiled goods inventory. Catatan yang ketiga adalah rework. Apa itu rework? Ini masih terkait dengan biaya kualitas atau quality cost. Rework adalah proses untuk memperbaiki barang cacat atau defective goods. Artinya rework dikerjakan kembali. Seperti halnya barang rusak dapat disebabkan oleh ulah konsumen maupun oleh faktor internal. Dan kemudian perlakuan akuntansi atas biaya rework ini bergantung pada faktor penyebab mengapa rework itu terjadi. Jadi rework itu prosesnya sudah selesai, namun kemudian total quality controlnya ada yang kurang bagus dan kemudian dikerjakan kembali, jadi dilakukan olah kembali oleh pihak lain untuk meningkatkan kualitas atau mutu dari produk tersebut. Rework yang disebabkan oleh ulah konsumen
biaya rewardnya baik berupa material, payroll, atau dan FOH ini dibebankan ke dalam job yang terkait ke dalam job. Sedangkan reward disebabkan oleh faktor internal, baik material, payroll, dan FOH harus dibebankan ke dalam query overhead contract.